tercatat. Kok tercatat ya? Dengan Hebrew wordnya Hamad, ya kan? Nih definisinya ternyata Arabic Hamidah means praise. The name Muhammad comes from the root. Apa ini? Mana pernah Macet. catat? Mana ada itu? Ini ada, ini apa ini? Lah ini ada. Ini ada, weh. Ini ada, ini ada. Ini ada. Bukan dari mana? Dari Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Apanya dari mana? Apanya dari mana? Dari kitab LAI lah. Situs Alkitab Sabda itu LAI, weh. Kok gak tahu? Diklik-klik akar katanya, original teksnya itu dapat dari mana? Ternyata kok Hamad, kok the name Muhammad yang indah-indah itu diterjemahkan. Kalau diterjemahkannya kan yang indah-indah. Bunda mungkin dia minta diulang lagi dari Hagai berapa itu. Dia mau buka dari Bible dia, Bunda. Oke, Hagai 2:7. Enggak, simak Bang Lorenzo ya, simak. Kok pada diam? Kemute Mbak Natali itu kemute. Oh lagi hang dia. Ini Lorenzo gua nggak denger ngomong apa sih dia ini. Kecil banget suaranya. Lorenzo gimana? Iya. Ya, terus mau ngapain lagi? Saya belum puas tentang nubuat tentang apa Nabi Muhammad ini. Kami nggak pernah mengemis kepada kitab karangan siapapun. Di sana ada nubuatan Nabi kami. Kami nggak mau mengemis ke sana. Gitu ya. Nggak mau mengemis. Tapi kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam sendiri mengatakan bahwa sesudah aku akan datang yang namanya Ahmad, Muhammad di surat Asy-Syaff ayat 6. Jadi kami umat Islam kagak pernah mengemis kepada tulisan karangan manusia. Di sana ada nubuatan Nabi kami. Tapi di dalam Al-Quran sendiri Nabi Isa alaihissalam di surat Asy-Syaff ayat 6 mengatakan sesudahku ada namanya Ahmad atau Muhammad. Gitu ya. Jelas di sini, jelas di sini. Yang sering mengemis-ngemis itu adalah Kristen. Ya, tidak suka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi terjemahan Indonesianya banyak mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran yang disalahgunakan. Kalau seandainya Bible ini masuk ke Republik ini yang dibawa oleh penjajah, tidak membohongi orang-orang atau menerjemah dengan jujur, saya rasa yang dibawa oleh Belanda itu sangat-sangat berbau Yunani pagan dan tidak akan pernah laku. Supaya laku, sampulnya yang tadinya Biblos diganti menjadi Alkitab. Tadinya Apostolos diganti menjadi Rasul. Tadinya Logos diganti menjadi Firman. Tadinya Theos diganti menjadi Allah. Supaya laku. Tapi Anda licik karena ini mindset penjajah Belanda yang harus Anda pakai. Anda balik. Tadinya secara pemaksaan, sekarang secara 378 penipuan dengan secara halus, yaitu misionaris. Jadi yang Anda sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bullshit. Kembalilah ke original teks, tampilannya saya yakin. Ini kok nggak pakai baju, janganlah bang. Jangan bang, yang kita lain. Orang NTT ini bang. Jangan pakai baju, nggak sopan, jangan digedein lah dia. Bagus ya bang, NTT ini bang. Jangan buka baju bang, jangan buka kamera, nggak pakai baju nggak sopan, pakai etika. Apa wujud yang dilakukan bang? Jadi saya ulang kembali sekali lagi bro, kalau Bible ini tidak dibungkus keislaman, tidak dibungkus kitabnya Yahudi, dia akan kelihatan Yunaninya. Apa itu? Penyembah roh-roh atau paganisme. Itu. Anda datang seperti serigala berbulu domba. Licik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya himbau di penghujung tahun Masehi ini kepada LAI segera
revisi lagi, terjemahkan dengan jujur. Apabila tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili, kembali saja ke original teks. Jangan pakai lagi istilah-istilah dalam Al-Quran Anda salah gunakan. Kenapa demikian? Imbasnya adalah banyak orang Kristen yang jadi korban pembodohan terjemahan. Naik diskusi di area publik, kasihan dia nggak bisa apa-apa. Kecuali apa? Imani saja. Tersudut, kabur, kabur. Mbak Natali, lanjut lagi. Oke. Maaf. Tadi tiba-tiba dipanggil keluar soalnya. Satu lagi, Tadi gimana tadi? Udah selesai tak Bang Handian tadi? apa mujizat yang lakukan? Udah tuh saya tutup itu nubuatan, udah. Saya Oh, tutup. udah. Berarti jawabannya Muhammad siapa yang dimaksud? Satu lagi kan, apa mujizat yang lakukan Muhammad? Berarti udah selesai ya? Ya udah lanjut aja lah kalau gitu. Baik, Bang Andi, izin. Bang Dewa kerja, yuk. Baik. Tadi setelah diperlihatkan dengan bukti di situ, kami tidak memaksa supaya ente itu percaya atau tidak. Ente memaksa di mana nubuatan Nabi Muhammad sudah diperlihatkan berdasarkan fakta dan data oleh Bunda Natali. Justru yang mesti dipikirkan di sini, Paulus dikatakan sebagai Rasul besar. Ada tidak nubuatan untuk Paulus di dalam PL? Mestinya itu yang Anda pikirkan. Nah sekarang Anda berbicara sekarang mengenai soal mujizat. Kita korelasi, kemana orangnya? Aduh. Kemana? Kok dibuang? Berserak. Dibuang apa kabur dia? Ya, Morgan. Agama ente apa, Morgan? Silakan Saya Morgan. Katolik, Bang. Saya Baik. Katolik. Silakan. Apa yang mau ente diskusikan di sini? Yang kamu urus agama orang lain, kitab orang lain itu kenapa? Sedangkan kamu punya sendiri saja kamu tidak pernah beres urusnya. Baik. Kalau merasa agama ente, tersinggung, Bang. ya siap. Kalau agama ente tidak mau diurus, mendingan ente nggak usah punya agama, ya. Kalau misalkan keimanan ente tidak mau diurus, ente mendingan buang keimanan ente. Kalau Bible ente tidak mau jadi diurus kitab begini, sucinya, Bang. mendingan buang kitab suci Maaf, ente. Di sini kita jangan- sebentar, Bapak saya tidak bertanya. boleh kau debat Sebentar seperti ini, Bang. dulu, sebentar. Ente Tidak boleh, bertanya, kau gua bodoh, jawab. goblok. Kau orang mana goblok? Kau nanya orang mana diurus. kenapa? Iman itu kita sendiri dengan kepercayaan kita, bukan kau urus. Lah, kalau nggak mau diurus, yang ajar mendingan nggak kau- usah punya agama. Ente ngapain punya agama? Kalau nggak mau diurus, Loh, di kok sini kita bahas diurus mengenai dipaksa, soal harus diskusi diurus lintas begitu sama agama. manusia. Diskusi lintas Katanya kau, agama. iman itu apa? Iman itu apa iman? Iman itu adanya di mana? Kata-kata iman adanya di mana? Iman itu artinya apa iman? Apa itu iman? Percaya, yakin. Menurut Kristen apa iman itu? Itu iman itu di Islam adanya. Di Kristen mana ada iman? Gimana ente itu? Kita di sini diskusi mengenai soal lintas agama. Kalau agama ente tidak mau didiskusikan, ente buang agama ente. Kalau kitab suci ente tidak mau didiskusikan, buang kitab sucinya. Jadilah ateis. Kami nggak akan bahas. Wajar kalau kita naik ke sini, ini diskusi mengenai soal lintas agama, yang kita bahas adalah agama. Itu bos, ya. Ente mau diskusi atau tidak? Kalau mau diskusi, ayo kita ambil tema. Kalau mau bertanya, silakan bertanya. Kalau misalkan tidak mau diskusi, silakan ente keluar. Silakan keluar. Ya. Datang naik-naik nggak pakai baju, apa lagi ini? Kayak Tuhan ente saja tidak pakai baju. Cukup Tuhan ente yang tidak pakai baju. Ente pakai baju, sopan lah. Mending kalau wajah ente ganteng. Gimana sih? Cakapannya banyak iman itu apa iman? Ya iman itu adanya di mana? Kata-kata iman. Hah? Adanya di Iman mana? itu kah? Antar hati. Iman itu menyerahkan tubuh itu seluruhnya kepada Yang Maha Kuasa. Mana bukan coba kau tunjukkan manusia. buktinya. Iman itu kah? Kau siapa? Hai. Kau suci kah? Tunjukkan Kau cakap buktinya. juga kau sendiri tidak pernah paham. Tahunya putar balik macam ajaran kamu saja. Putar Tunjukkan balik, tapi buktinya bohong isinya. iman di dalam kekristenan. Tunjukkan. Iman itu adanya istilah Islam itu, ya. Jangan bawa-bawa istilah Islam, pakai istilah ente sendiri. Bang, bagus kau jangan Kalau cuma perbodohkan kami, Bang. kalau cuma tertawa dengan kebodohan, bisa kami juga. Ya kayak itu gitu. kau punya bodoh kan kau pun tertawa ikut tertawa kan jadi bodoh kau. Nah, kenapa siapa di sini yang umat bodoh? Umat bodoh itu adalah 1 Korintus. Jelas di situ aku bodoh karena itu, Kristus. Bang,
Dengar sini, Ya. umat yang bodoh itu orang yang selalu ikut campur dengan urusan orang lain. Terus memperbahas agama orang lain, kita orang itu bodoh namanya. Oh, bodok. Nah, Sedangkan dirimu tidak pernah ente beres, masuk Bang. ke Komal Kristen, mereka membahas Al-Quran sama hadis, berarti mereka bodok ya. Pendeta-pendetanya bodok juga ya. Estetenias membahas Bang. soal Islam, bodok mereka ya. Betul ya? Yang Bodok Kristen mereka itu ya. kok cakap itu ada banyak, Bang. Kami ini Katolik. Ente, coba ente main jauh-jauh ya. Coba ente masuk ke rumah Bang, Kristen. bagus saja, jangan kau cakap putar balik sana jelas sini, mereka itu jual adalah ayat bodoh. mayat. Dan Janganlah, umat Bang. bodoh, Kau umat kalau bodoh berani kan, itu kau datanglah adalah di umat ente di sini. Kristen. Kau Di dalam 1 Korintus jelas kalau ente dikatakan umat bodoh dan ente dikatakan sampah, ente dikatakan kotoran dari segala kotoran. Baca 1 Korintus 4 nomor 13. Jadi wajar kalau kami mengatakan ente adalah kotoran. Kotoran dunia hingga saat ini. Sampai saat ini ente tetap kotoran itu. Mau diskusi baik? Ayo kita diskusi baik. Kalau tidak mau diskusi, silakan keluar. Silakan keluar. Naikkan yang lain Bang Faruk. Dia tidak mau diskusi. Ngotot-ngototan buat apa ngotot-ngototan? Sebelum saya keluar saya bilang kau tai. Ya. Sebelum saya dapat Ya, nggak apa-apa. Udah ya. Tuhan ente juga punya tai. Tainya buat apa kita nggak tahu. Kalau yang kayak begitu biasanya Wak, kalau nggak punya safety tank biasanya taruh di luar doang jadi pupuk. Gitu. Tadi Dewa kena ban lah gitu. Baru sembuh padahal itu akun. Aduh. Lu lagi Pakai- terpancing, akun dijaga, keluarin kata gituan, kena akun lagi nanti. Ya, Bang Dewa makanya jangan kata Bang Dewa itu bunyi-bunyi itu kena Abang, betul kena kan? Kena kan? Iya. Bang El Sadai, selamat bergabung Bang El Sadai. Belum. Nah ini lawan Bang Handi nih. Ya Bang Handi lawan El Keledai. Silakan. Dewa sudah pusing sama dia ini Bang. Silakan Bang. Kalau Bang biasanya Handi aku, lawan El biasanya Keledai. aku yang ahli menjinakkan, ahli penjinak saya. Ada keluhan bro El Sadan ada keluhan? Terima kasih. Jadi kalau Kan kita diskusi. jadi keluhan kalau misalnya mengalami encok itu biasa obatnya itu gampang Bang. Anda manjat pohon terus pelan-pelan turun. Itu obat encok itu. Apalagi Bang keluhannya Bang? Oh gitu. Oh begitu ya. Oh. Iya, iya. Kalau panu, Saya. kalau panu kurap dan jerawat, Bang, itu mudah sebenarnya. Anda sering-sering ke laut, berendam, sambil mancing berendam. Jadi menghasilkan sambil mengobati gitu loh, Bang. Gitu. Oh gitu ya. Iya, iya. Tapi Apa? juga bos ya. Keluhan apa lagi, Bang? Congor bau. Nah, kalau congor bau itu kurangi makan babi, Bang. Karena babi itu kalau sudah dimakan tetap itu mau sikat gigi apalagi sikat WC dipakai, Bang, tetap ada itu rasanya. Jadi nggak bisa, Bang, gitu ya. Jadi kurangi makan babi kalau congor bau, Bang. Karena babi itu virusnya itu sampai 7 turunan itu tetap lengket di mulut gitu loh, Bang. Nah, itu. Kalau congor bau. Lucu kali. Nah, ketawa kan dia, gua ahlinya. Ya, sekarang apa lagi, Bang, kira-kira keluhannya? Kok lari dari diskusinya bang? Itu kan keluhan kamu, jadi saya berikan solusi, ono loh. Dulunya apaan? Dia akui keluhannya, Bang. Apa lagi, Bang? Keluhan membayar utang pinjol. Nah, ini solusinya, Bang. Pinjol. Kamu kan kemarin ditagih pinjol tuh. Nah, cara supaya kamu tidak ditagih lagi, nanti kalau ada yang nelpon, suruh temanmu angkat. Nah, kamu taruh bendera kuning atau bendera putih depan rumahmu, videoin. Nah, kau tinggal temanmu suruh ngomong gini, ini dari siapa? Dari pinjol. Kenapa? El Sadan punya utang banyak. Maaf Bang, hari ini kami udah hari ketiga. Beliau sudah kembali ke rumah bapak gitu, jadi nggak ditagih lagi gitu. Oke? Oh gitu ya. Ya, Kalau keluhan tentang nafsu birahi gimana bang? entar dulu yang lain, diam dulu, saya sama El Sadan ini gitu loh. Apalagi Bang keluhannya? Keluhan saya dari luar tuh pembicaraan bos.
Ayo bang, apalagi keluarnya bang? Banyak loh tadi saya kasih solusi. Jadilah tersekuti. Masuk akal dia. Cari ilmu dulu. Masuk akal dia. Kan gitu Bang. Jadi kalau ada orang nagih bang, ya itu HP-mu jangan dikubur bareng. Maksudnya kasih temanmu, ya suruh suruh jawab ya. Gitu. Aduh, jadilah topik pembicaraan nih bos. Masuk begini bang, kan, Apa? kan kita kan butuh kebenaran kan gitu. Ah, Nah, kan hidup kita cuma satu kali kan gitu kan. terus. Terus kira-kira boleh berdiskusi lah tuh pikiran kan gitu. Nah, Tapi perbaiki kan dulu udah dari artikulasi. lima agama bu. Perbaiki Kan dulu pasti ada artikulasimu. satu- Bahasa Indonesiamu itu loh artikulasinya kok gimana gitu bang. Coba Kan pelan-pelan. Tarik begini kan. napas. Sama. Entar lu dengerin gua dulu. Dengerin gua dulu. Tarik napas. Jangan ketawa serius ini supaya artikulasinya benar. Tarik napas. Buang napas. Buang napas, tarik napas. Tahan dalam-dalam, tahan dalam-dalam. 1 2 3 kabur. Nah, tuh. Masih begini bang, kan ini kan di Indonesia kan 5 agama kan gitu. Berarti Tuhan yang berbeda-beda kan gitu. Berarti di mana yang benar ini kan gitu. Makanya Kita jangan harus buat cari Tuhan yang benar. baru. Yesus sudah menyatakan bahwa dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Datang penulis Bible, dia buat Tuhan baru, yaitu Yesus. Gitu loh, Tuhan para Oh, nabi gitu itu kan. satu. Paulus membuat Tuhan baru. Tadinya dulu itu gitu Yesus dimatiin terkutuk di Galatia Oh, gitu 3:13. Setelah itu dibangkitkan dari kematian, Roma 14:9, mati hidup kembali menjadi Tuhan. Jadi tinggalkan itu gitu ya. tulisan Paulus karena Paulus ini yang membuat Tuhan baru. Oh gitu ya. Iya. Paham? Paham? Kalau saya kurang paham bang. Terus Mungkin apa sih ini anak? Mending lu narik deh daripada nganggur. Maksud begini. Berarti abang lebih paham lah ya. Ya paham lah kita. Kita kan ini berakal bang. Oh iya ya. Berakal. Oh ya. Coba kau nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia Raya. Iya coba. Loh, emang belum tahu nanya Indonesia Raya. Ya itu bendera merah putih. Coba kau lagu kebangsaan apa dek? Lagu kebangsaan itu. Tanah airku kayak apa kayak coba. Aduh, kok dari apa lah bang? Dari jauh dari. Kau waktu sekolah nggak pernah ikut upacara itu hari Senin bolos melulu. Ya kan masuk begini bang, kan gitu kan. Yang kurang dari abang tadi kan, abang tadi apa ngomongin Paulus, kan gitu kan apa hubungannya sama orang abang kan gitu kan gak ada bang. Jadi hubungannya bang antara musim dingin dengan musim panas itu tengah-tengahnya ada namanya masa transisi bang. Nah di sanalah kau sehatkan akalmu. Sebelum masuk musim dingin kau harus mempersiapkan kondisi badanmu. Nah sebelum kamu meninggalkan dunia ini bang, persiapkan dulu dirimu sebelum dikubur. Apa itu? Apa itu? Jangan menyembah selain Tuhan, jangan menyembah manusia supaya nantinya hidupmu nyaman dalam kuburan. Nah itu, ini ilmu loh, ilmu tinggi loh ini brother. Jangan sampai lu dikubur disiksa. Ditanya nanti oleh malaikat siapa nama Tuhanmu. Nah kau mau jawab apa? Coba kalau saya tanya sekarang, saya ini anggap sebagai malaikat. Saya tanya kau, siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhanku Allah Elohim, Tuhanku Tuhan Yesus. Nah kenapa banyak banget? Ya kan satu di dalam kekuasaan. Nah siapa itu namanya? Namanya Allah Elohim dan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Itu ada berapa itu Tuhan itu? Satu dalam kekuasaan Allah Bapa, yaitu Allah Elohim. Kenapa banyak banget? Ya kan satu dan firman-Nya kan gitu. Satu di dalam kekuasaan kan gitu. Satu di dalam diri yang datang dari Bapa akan kembali ke Bapa kan gitu. Siapa itu yang kembali ke Bapak? Ya Tuhan Yesus.
Oh, berarti Yesus ini bolak-balik. balik itu terus bekerja gitu. Oh, jadi Yesus ini Tuhanmu. Iya, Bukannya dia anak orang, anak Maria. iya juga. Emang kenapa rupanya? Berarti Tuhanmu anak orang. Anak orang kan lain orang, lain manusia kan. Kalau orang yang tidak kita kenal kan gitu. Orang Kalau dan manusia sama. Orang itu orang dan manusia sama. Jangan paham kita bahasa Indonesia dulu. Iya, coba ajarin saya bahasa Indonesia. Yang belum kita kenal kan gitu. Kalau manusia berarti sejenis kita. Kayaknya kau masih Oh, ada, kan- kau kayaknya kemarin party deh, masih ada sisa-sisanya nih. Belum mandi ya? Maksud gini Ya, bang, gimana? kalau kita pahami dulu orang dan manusia. Kalau orang kan itu kan yang belum kita kenal kan gitu. Kalau manusia berarti sejenis kita. Itu ya bang, harus paham. Apa bedanya orang dan manusia? Bedanya orang, kalau orang itu yang belum kita kenal kan gitu. Oh, kalau orang belum terkenal. Belum kita kenal, Hah? belum kita kenal. Iya, nggak terkenal, nggak dikenal kalau orang. Kalau manusia? Ya sejenis kita. Oke. Saya sebut satu nama. Ya, Kamu kenal nggak namanya Mukendi? nama siapa? Mukendi. Mungkin enggak kenal saya itu. Dia manusia atau dia orang itu? Kalau buku punya nama manusia lah. Manusia. Kamu kenal nggak namanya Iya. Yesus? Ya kenal ya, kan tuh itu Tuhan saya. Dia manusia atau dia orang? Manusia sekaligus Tuhan. Oke. Kamu kenal nggak namanya Maria, Bunda Maria? Oh kenal. Nah, dia manusia atau dia orang? Manusia. Siapa nama anaknya? Tuhan Yesus. Berarti Tuhanmu anaknya manusia, anaknya Bunda Maria, betul? Ya kan dari firman-Nya Allah Bapa. Loh, kan anak orang, anak manusia. Iya, kan gitu kan. Difirmankan oleh Allah Bapa, kan gitu. Jadi gimana rasanya menuhankan anak orang? Enak. Dan semangat. Kocak. Lucu ini anak ini lucu. Tapi dia sopan dia, jadi jangan di ini kalau dia sopan gitu. Kita ajarin dia gini loh ya bro. L Ya. itu yang namanya manusia, bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan, anak Maria itu. Pakai akalmu dikit ya. Boleh nggak saya edukasi dikit? Oh. Kamu jangan dibodoh-bodohin Gini, oleh Bang, pendeta. Gini bang, bukannya Ya, gimana? apa, bukannya sok pintar saya kan. Nah, jadi kita berpikir secara logika kan gitu bang. Mana tali sanggup nggak hadapi ini mana tali? Kenapa? Sanggup nggak hadapi dia nih? Coba Lanjut aja dulu bang, lanjut aja dulu. bantulah aku sebelum saya lempar gas. Tabung gas banyak nih, mau kelihatan. Bang Handi aja tuh yang spesialisnya itu, maju bang. Gini bang, kita berpikir dulu secara akal dan logika. Kan abang punya akal kan? Terus gimana bang? Nah, kita berpikir dulu secara logika. Dan jangan berpikir kemana-mana pikiran kita dulu. Ya, coba kita bermain nyambung nih. Nah, gini kan. Saya tanya dulu, kamu waktu kecil pernah mengalami musibah nggak? Sini ada ya, berisik Noise musik. Laptopnya tutup aja diturunin ini ada orang itu bahaya. Turun ya noise musik, tutup. berumur berapa gitu? Nggak waktu umur bisa jalan lah SD gitu loh. Pernah mengalami musibah gitu, jatuh dari sepeda atau dari pohon. Ya, bapak pastilah. Siapa manusia yang nggak pernah jatuh dari sepeda? Kepala atau kebentur nggak? Kalau kepala sih enggak. Enggak ya. Berarti aman ya kepala ya? Aman. Yakin ya? Yakin. Ya coba saya tes dulu. Berapa harga bensin seliter di kampungmu? 12.000. Oh nyambung, pinter dia. Kalau harga beras? Harga beras Hmm. nggak tahu saya nggak pernah beli. Oh jarang belanja.
Biasanya belanja apa sendiri? Kalau Biasa belanja. rokok sebungkus berapa harganya? Kalau sempurna 28.000. 28.000. Nah, kalau Iya. lancar kan nyambung kalau gini coba. Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia segala-galanya Tuhan. Nah, ini nggak nyambungnya nih di sini nih. Giliran bensin, rokok nyambung. Giliran Tuhan nggak bisa nyambung. Aduh. Ini perlu diobatin nih. Ketawa dia. Nah, gini Kenapa? kan, Ya gimana? gini kan, Ah, saya tidak menyangkal bahwa Tuhan Yesus manusia. Saya bukan menyangkal Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Kan Tuhan manusia, kan Tuhan itu kan kekal, abadi. Kan tapi gitu. Berarti dia Tuhan kan- mati. Tapi dia mati disalib gimana? kan itu namanya kekal. Bangkit kembali itu yang kekal namanya. Pak, boleh nggak Tuhan mati? Maksudnya dalam konteks apa? Konteks firman atau sang sumber? Ya Yesus kan digantung di tiang salib mati. Kan maksudku kan gini bang, sang sumber atau konteksnya firman. Ya kan yang digantung di tiang salib itu Tuhan atau manusia? Tuhan sekaligus manusia. Ya berarti Tuhan mau mati. Ya kan bang. Ya siapa yang bunuh Itulah Tuhanmu? banyak hal. Saya mau nanya, kamu siapa yang bunuh Tuhanmu? Ya iblis. Iblis. Kurang ajar memang iblis membunuh Tuhan ya. Ya. Kamu seandainya ada di situ, melihat Tuhanmu digantung, Ya. apa yang kau lakukan? Membela Tuhanmu atau kau kabur? Ngapain Tuhan dibela? Namanya juga Tuhan. Nah, kan kita Memang dasar kurang Tuhan ajar yang kau. membela. Kok dasar kurang ajar kau, nggak membela Tuhanmu mau dibunuh, kau nggak melindungi Tuhanmu, nggak benar Weh, juga lu- kau. Lebih kalau agama, mana ada Tuhan ditolong? Itu Tuhan itu yang menolong kita. Aduh. Bagaimana caranya dia mau mati dibunuh itu kau nggak tolong dia? Loh, kan itu udah di nubuatan. Nubuatan iblis. Ngapain tuh Tuhan dilawan? Ah. Kan kalau kita menolong Tuhan berarti kita termasuk melawan Tuhan. Jadi Kan kau gitu. biarkan Tuhan mau mati. Oh, kan itu untuk Kau tidak melindungi Tuhanmu, ada-ada aja kau. Kau bersekongkol dengan iblis kalau mana ada begitu. manusia melindungi Tuhan? Tuhan yang melindungi manusia. Aduh. Ya buktinya Tuhanmu dibunuh oleh iblis. Oh, kan namanya juga iblis kan gitu. Berarti kalau kamu tidak menolong Tuhanmu, berarti kau bersekongkol dengan iblis. Bersekongkol dengan iblis. Ya Kalau udah. kita menolong Tuhan berarti kita kalau Ya kita hidup berarti kembali aja. kita melawan Tuhan. Dengarkan Berarti kita lebih saya dari iblis. dengarkan dulu. Saya kembalikan kau ke 2000 tahun berapa tahun yang lalu ya? Abad pertama. Saya kembalikan kau di abad pertama. Ya, Ya. dengarkan baik-baik, tarik napas, buang napas, dalam-dalam, anggap kamu hidup di daratan Golgota. 1, 2, 3 lebih dalam, anggap kau ada di situ saat Yesus mau disalib. 1, 2, 3, normal. Dengarkan baik-baik. Kamu sekarang ada di Golgota belum? Betul? Ini berisik nih, satu mengganggu nih. Di Golgota. Iya. Ini saya kembalikan kau di abad. Saya kembalikan kau di abad pertama ini. Oh, ceritanya ini apa ya? Ceritanya mendongeng gitu. Oke lah. Ya, hipnoterapi nih. Sayang kali kau nggak open cam. Coba kalau open cam bisa ini, bener. Gak bisa, coba. Kalau nggak open cam harus lihat wajahnya dulu ini. Siapa tahu ada jerawat belah kiri pecah, belum diobatin. Maksudku gini bang, kan gitu. Kan kita sudah 2000, hampir 2005. Kok kita masih bilang ceritanya? Nggak nyambung lah. Waduh. Udah El, kau belajar dulu aja El, bahasa Indonesia ya El ya. Bahasa Indonesia. Oh, oke lah. Bahasa Indonesia harus dipelajarin kan itu bang. Kalau boleh tidak tahu, kau posisi di mana ini? Maksudnya?
Ya, pergi dia. Udahlah. Kirain kasihan dia itu anak-anak itu. Janganlah dimainkan. Kasihan dia. Ada orang yang kayak gitu ya. Mudah-mudahan Coba ya. kita sapa yang baru bergabung ini Bang Andi. Iya, mudah-mudahan dapat hidayah Bang dia. Nasron, selamat bergabung Bang Nasron. Amin. Nasron. Halo Nasron. Oke, Bang Raja. Halo Raja, selamat bergabung Raja. Ya, halo, Raja. halo, ya. Iya, Islam Kristen Bang. Kristen, Bang, Kristen. Ya, udah nyimak diskusi kita dari tadi Bang. Ada yang mau Anda tanggapi atau kita buka tema baru Bang? Allah musofian nafian. Ini Bang, saya mau bertanya nih. Tadi kenapa dibilang tadi yang dibuka siapa? Kak Natalia tadi yang tentang menyusu itu ya? Oh, Yesus menyusuin itu. Iya. 27. Ya, kenapa itu? Silakan. Itu tadi yang dibilang ke apa? Itu kan manusia, itu kan Yesus itu kan Tuhan kami itu Bang kan ceritanya. Jadi kalau dia memang Tuhan itu kenapa dia harus dia harus menyusui gitu. Iya, silakan. Abang mau tanggapin itu. Iya, istilahnya itu kan memang Silakan, itu kan silakan. udah di surat. Istilahnya itu kan udah biar digenapi yang ada di kitab itu. Istilahnya tergenapi dia gitu ceritanya Bang. Jadi mana Bang dikatakan Tuhan dinubuatkan Tuhan itu menyusui di mana Bang? Udah gini aja lah Bang, intinya aja lah. Intinya kami, istilahnya Tuhan kami tetap cuma Tapi satu. Abang bilang Tuhan, tadi sudah dinubuatkan bahwasanya seperti itu, maka kami tanya di mana ada nubuat tertuliskan Tuhan itu akan menyusui di mana? sekarang yang disangkal orang abang itu Yesus itu Tuhan atau tidak? Itu aja yang sekarang. Loh kok disangkal Abang sekarang? Menurut Abang, iman Abang, kepercayaan Abang Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Atau manusia? Apa? Yesus itu Tuhan Bang. Tuhan, berarti yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Iya Tuhan, oke. Apakah Tuhan dalam iman Anda itu maha kuasa? Maha kuasa. Oke, sebutkan kemahakuasaan Yesus ketika dilahirkan Maria, silakan. Dia bisa melakukan mujizat yang di luar dari kemampuan manusia. Ya, mujizat apa yang dilakukan Yesus ketika dia baru lahir? Silakan. Mujizat ya menyembuhkan penyakit. Mukjizat apa yang dilakukan Yesus ketika dia baru lahir loh abangku, baru lahir. Oe apa? Silakan. Ketika dia baru lahir, Bang, dia itu tidak bisa menunjukkan mujizat karena dia masih kecil di situ, Bang. Oh, berarti waktu itu dia belum maha kuasa. Dia itu udah maha kuasa, cuman dia tidak menunjukkan kepada manusia. Dia itu belum menunjukkan, belum istilahnya ibaratnya belum waktunya gitu loh, Bang. Oh, tapi waktu itu dia Tuhan. Dia waktu itu Tuhan, cuman dia belum bisa menunjukkan Tuhan. karena belum saatnya. Oke, apakah ketika Yesus bayi Tuhan itu dia memiliki kuasa? Dia memiliki kuasa, cuman dia belum saatnya untuk menunjukkan Apa itu. kuasanya? Kuasa dia ya bisa apa namanya? Dia bisa menyembuhkan segala penyakit yang di luar dari Ketika kemampuan bayi manusia lah, dulu gitu. kita bahas ini loh bang. Ketika dia baru lahir, abang katakan dia Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Kita tanya ketika dia baru lahir, apa maha kuasanya Yesus? Maha kuasanya Yesus itu, Bang, dia itu bisa melakukan di luar dari nalurinya manusia, dari kemampuan Waktu manusia. baru lahir loh bang. Waktu baru lahir ini kita bahas dulu bang. Dia itu kalau baru lahir itu, Bang, dia itu belum bisa menunjukkan identitas dia yang sebenarnya. Apakah ketika itu dia Tuhan? Ketika itu dia Tuhan. Dia itu memang Tuhan. Tuhan itu identitas bukan. Tuhan dia itu dapat- identitas bukan. Tuhan itu identitas. Identitas. Tadi Anda katakan ketika itu dia belum bisa menunjukkan identitasnya. Ya, dia belum Lantas bisa tahu dari menunjukkan mana Anda identitasnya ketika karena dia dia baru lahir itu Tuhan? Dia masih Tadi kecil Anda di situ, katakan Bang. Dengar dulu Bang Raja. Tadi Anda katakan ya ketika itu dia belum memperkenalkan identitasnya. Ya, Tuhan itu identitas bukan identitas. Tadi udah Anda katakan dia tidak memperkenalkan identitasnya pada saat itu. Lantas Anda tahu dari mana identitas dia pada saat itu Tuhan? Anda tahunya dari mana?
Dia kan Karena belum dia memperkenalkan identitasnya ini. Lantas Anda tahu dari mana dia Tuhan pada saat itu? waktu dia berusia umur 12 tahun, Bang. Di situ dia mulai menunjukkan mujizat-mujizat dia kepada waktu dia Gimana? dengar ya, Bang ya. Waktu dia masih kecil dia itu belum menunjukkan identitas dia kalau dia belum menampakkan dia kepada manusia, dia belum bisa Iya, waktu menunjukkannya. kecil dia belum menunjukkan identitasnya. Lantas Anda tahu dari mana ketika kecil dia Tuhan? Sementara dia belum memperkenalkan identitas dan belum menunjukkan identitasnya. Anda tahu dari mana? Gini lah kalau jawaban ngarang bang kan, kejebak sendiri dia mau jawabannya. Kalau ngarang aja. Makanya saya bilang teman-teman Kristen ini nggak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab mereka. Semua pertanyaan bisa dijawab. Bahkan sebuah pertanyaan yang belum dikatakan udah mereka jawab. Tapi kalau masalah benarnya itu belakangan. Penting bunyi aja penting. Benar salahnya belakangan teman-teman. Penting bunyi deh. Dari mana Bang Raja? Tadi kan udah saya sampaikan tadi, Bang. Waktu dia kecil itu dia Iya, belum Anda tahu dari mana? dia belum saatnya Anda tahu dari mana? Ketika baru lahir dia Tuhan, Anda tahu dari mana? Sementara statement Anda sebelumnya mengatakan ketika itu dia belum memperkenalkan identitasnya. Di situ aja di bawah itu. Di bawah itu. dia belum bisa menunjukkan identitas dia, Bang, karena dia masih kecil. Iya, lantas Anda tahu dari mana ketika kecil dia Tuhan? Sementara Anda mengatakan dia belum bisa menunjukkan identitasnya. Anda tahu dari mana jadinya? Hah? Ya silakan Bang Andi. Ini pasien Bang Andi. Ini cocoknya gini pasien Bang Andi. Silakan Bang Andi. Mbak Natali dulu bentar. Aku ada respon bentar nih. Ada kacau di LC. Lanjut aja lah Bang Karuk, selesaikan lah. Ya udah biar Dewa nggak apa-apa. Iya silakan Bang Dio, silakan. Dua akun Dewa tumbang ya Iwan Bila ya. Nah ini Bang, tadi Abang mengatakan Yesus bermujizat bisa menyembuhkan penyakit. Nah inilah yang saya bingung Bang ya. Ketika Yesus bisa menyembuhkan penyakit buta, ternyata Yesus juga bisa membutakan orang gitu kan. Bahkan yang dibutakan oleh Yesus itu adalah Paulus. Yesus bisa menyembuhkan penyakit buta, tetapi kenapa Rasul yang dianggap sebagai Rasul malah dibutakan oleh Yesus? Itu satu. Yang kedua, pada saat Yesus bisa menyembuhkan penyakit Bang ya, bisa menyembuhkan penyakit. Pertanyaan saya, pada saat Yesus sakit siapa yang menyembuhkan Bang? Abang baca di dalam Matius 25, nomor 35 dan seterusnya. Di situ dikatakan Bang ya, ketika aku sakit, kamu melayat aku. Yesus konon katanya bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi ketika Yesus sakit, siapa yang menyembuhkan Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Markus 3 nomor 21, Yesus dikatakan sudah tidak waras lagi oleh kaum keluarganya. Pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan Yesus ketika Yesus sakit? Dan yang kedua, siapa yang menyembuhkan Yesus ketika Yesus dikatakan sinting alias tidak waras lagi? Silakan Bang. Kok malah diam Pak Raja, ini gimana ini? Pak Raja, silakan Pak Raja. Tadi apa yang Bapak statementkan itu Dewa susul dengan pertanyaan, Pak. Ya. Di dalam Matius 25 nomor 35, di situ dikatakan Yesus sakit. Siapa yang menyembuhkan Yesus sakit? Di dalam Matius 3 nomor 21, Yesus dikatakan tidak waras lagi. Siapa yang menyembuhkan Yesus ketika tidak waras? Malah kabur ini. Aduh.